Selamat pagi, Jess. Nih, komen-komen kayak begini nih ya. Saya sebetulnya prihatin, beneran. Saya prihatin dengan mindsetnya. Saya prihatin dengan cara pikirnya. Sehingga kamu tidak pernah bisa merubah hidupmu, Jess. Dengan cara komenmu ini saya bisa melihat. Maaf ya, sebelumnya saya bukan dukun ya. Saya bukan orang hebat ya, bukan. Tapi dari komennya saja saya bisa melihat kamu sulit berubah. Kamu tidak bakal bisa merubah hidupmu. Kenapa? Karena mindsetmu minus. Magnet rezekimu jeblok. Saya tidak kenal kamu, sehingga saya mau peduli dengan kamu melalui konten ini, melalui replay video saya. Saya yakin tidak semua orang akan suka dengan video saya ini. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan minimal memberikan inspirasi. Kalau kamu tidak menerima, ya orang lain pasti akan menerima inspirasi saya. Perhatikan baik-baik. Itu buat orang yang punya uang. Itu buat orang yang punya uang apa? Kalau orang seperti saya, pengganti nasi butuh uang banyak. Lalu uang dari mana? Nah ini dia. Kamu selamanya tidak akan punya duit. Percaya sama saya. Karena apa? Karena kamu sudah menempatkan duit di tempat yang sebetulnya tidak perlu. Just ini penting ya dalam kehidupan ini ya. Kalau kamu melihat kehidupan ini ada frekuensinya. Otakmu itu dikendalikan sama frekuensi. Ketika kamu mendengarkan saya berbicara seperti ini, maka otakmu dalam kondisi beta. Ya, dalam kondisi beta sehingga kamu mendengar, kamu merespon, kamu mendengar, kamu merespon. Tapi jangan salah, otakmu bisa berpindah dari beta ke alfa. Permasalahannya kamu mampu tidak merubah frekuensi itu, menaikkan frekuensimu dari beta kepada alfa. Sehingga ketika otakmu berpindah dari beta kepada alfa, maka otakmu bisa melihat sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan hari ini. Kamu bisa melihat apa yang di belakang masalah yang kamu sedang hadapi. Nah itu butuh otak dari beta menuju ke alfa. Kalau mau lebih dalam lagi, kamu masuk ke dunia spiritual, kamu masuk ke dunia keajaiban, kamu masuk ke dunia mujizat, kamu masuk ke dalam dunia keajaiban, maka kamu harus mengangkat lagi otakmu dari alfa menuju ke theta. Sehingga kamu akan dikejutkan dengan semua ciptaan-ciptaan dari ketidakmungkinan. Itu ada di gelombang otak theta. Kalau kamu tidak bisa masuk ke alfa, kamu tidak bakal bisa masuk ke theta, Pak Bos. Jadi yang kamu keluhkan, kamu dalam siklus, dalam lingkungan seperti yang kamu sekarang takutkan. Ya, ingat, uang akan datang ketika kamu cinta sama uang. Uang akan mendatangi kamu ketika kamu cinta sama uang. Uang akan menjauh sama kamu ketika kamu membenci uang. Uang akan senang sama kamu ketika kamu senang sama uang. Uang akan menjauhi kamu ketika kamu takut sama uang. Ini kondisi otakmu ada dalam kondisi takut sama uang. Kenapa? Karena kamu dikuasai dengan takut miskin, takut tidak punya, takut semuanya takut, dan mengeluhkan. Nah itu yang beresiko banget. Ya, nah kondisi otak yang keempat adalah delta. Delta itu kamu tidak ngerti apa-apa. Karena apa? Karena kamu sudah mematikan. Kamu bilang ini takdir, kamu bilang ini nasib, kamu bilang ini itu. Nah, itu sudah mati itu. Sehingga belum apa-apa kamu sudah menaruh barrier kepada dirimu sendiri. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Saya dilahirkan itu dalam posisi ayah saya ada dalam lingkup pengusaha, punya pabrik kacang. Tapi saya dibesarkan dalam kemiskinan. Kenapa orang yang kaya cenderung terus kaya? Kenapa orang yang miskin cenderung terus miskin? Jawabannya karena otak miskin kayak seperti yang kamu tuliskan. Itu jawabannya. Gitu. Sementara orang yang kaya, dia akan berpikir jauh ke depan tentang target yang dia harus kejar,
tentang tujuan yang dia harus capai, sehingga dia melakukan langkah demi langkah menuju ke tujuannya. Sementara orang miskin, dia mematikan tujuannya. Dia tidak punya tujuan, gitu. Sehingga tujuannya dibuat per peta. Kamu tidak bakal bisa mencapai itu, gitu. Nah, saya melihat peluang yang sangat hebat hari itu, ya, dalam kemiskinan itu. Kamu kalau tahu kemiskinan saya dalam, sampai tidak bisa makan. Sampai hari-hari saya itu minum air sumur untuk mengisi perut supaya kenyang. Sampai kemudian kelas 5 SD itu saya bisa mulai kerja. Saya membantu orang ngeracik jamu. Makanya saya sekarang paham apa itu artinya jamu. Yang hari ini bisa menyembuhkan saya dan menyembuhkan sekian juta orang. Banyak orang tentang racikan yang saya buat, namanya racikan Mak Jin itu. Ya, itu membantu mereka untuk mereka sehat di sana. Nah, saya belajarnya dari kelas 5 SD itu. Berapa tahun itu sampai SMA lulus. Sampai SMA lulus. Jadi SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, 6 tahun. 6 tahun tambah 2 tahun. 8 tahun saya belajar itu. Tapi baru kepakainya sekarang ketika saya berusia 50 tahun. Berhubungan dengan waktu itu saya kena jantung, pasang ring jantung, bengkak, bocor 30%. Nah, saya baru tahu bahwa Indonesia ini punya kekayaan yang saya dipersiapkan waktu itu tentang racikan itu dan menjadi obat yang menyembuhkan buat saya. Ya, benar. Dan saya udah berhenti minum obat. Dari semenjak tahun 2022 kemarin. Bulan April saya stop obat. Sampai detik ini. Sehingga saya tidak dikuasai oleh OBAT lagi. Dan saya berhenti dari terfarmasi. Dan metabolik saya berangsur-angsur sembuh, pulih. Dan saya punya kesehatan yang seperti sekarang ini saya tunjukkan di depan kamu ini. Ya. Dan dari mindset yang saya dapatkan, perubahan yang terus-menerus. Dari tahun 2016 saya mendapat kehancuran itu. Dililit utang yang begitu banyak. Ya, kartu kredit yang terus bulet. Hari ini utang saya selesai. Tinggal kalau dihitung-hitung tidak lebih dari 200 juta. Utang saya terselesaikan. Selesai, tinggal segitu aja. Ya, setiap bulan saya bisa menyelesaikannya. Dan ingat satu hal ya, pemikirannya orang-orang miskin yang tidak boleh ada pada setiap manusia yang hidup adalah jangan pernah kamu membatasi tujuanmu. Kalau kamu membatasi tujuanmu, maka kamu akan seperti katak di dalam tempurung. Ya, tidak bisa loncat. Tapi kalau kamu melihat pola pikir yang dirubah, yang berubah, hari ini kamu mau merubah pola pikir, kamu harus merubah pola pikirmu. Kalau hari ini kamu sudah punya income 1 juta, kamu harus merubah 3 bulan lagi saya harus dapat 2 juta. Nah, itu baru mindset yang benar. Jangan pernah ikut-ikutan dengan law of attraction, mimpi begini. Nggak kepake itu. Percaya sama saya, tidak semudah itu law of attraction. Bukan hanya sekedar berpikir positif. Untuk membuat gajimu 1 juta berubah menjadi 2 juta, 2 juta berubah menjadi 5 juta, itu nggak bisa sekejap langsung kemudian tiung melek moto kamu lihat. Nggak bisa, prosesnya panjang. Saya menjalani itu dari tahun 2000. Dari tahun 2000 yang saya mulai ketika tahun 2000 itu saya mulai tahun 1990 saya mulai dan terlihat tahun 2000. Nah, itu baru saya melihat 1989 1989 saya mulai itu. Ya, pertama kali saya merantau, meninggalkan kampung halaman saya menuju ke Jakarta. Nah, itu pembelajarannya itu. Jadi untuk bisa merubah 1 juta menjadi 2 juta, itu prosesnya bukan noleh begini langsung jadi. Oh, kamu akan dibuat dibanting dulu, 1 juta itu akan hilang. 1 juta menjadi 700, 1 juta menjadi 500. Untuk naik menjadi 2 juta itu. Nggak gampang loh. Saya dapat 25.000 per bulan, untuk kepengen punya 75.000 aja saya harus kehilangan 25.000-nya. Zaman itu pembelajaran yang saya jalankan. Tapi ketika saya kehilangan 25.000 saya justru malah mendapatkan 150.000. Nah, itu dia tuh. Jadi semuanya ada langkah yang harus kamu jalankan. Tapi perjuangan kamu harus dimulai dari tujuan akhirmu apa. Kalau kamu tidak pernah bisa menemukan tujuan akhirmu ada, apa? Kamu akan nulis seperti ini bukan hanya di komen saya. Percaya sama saya. Ya, kamu akan nulis seperti ini di setiap komen, di setiap VT apapun. Karena kamu di dalam dirimu hanya
adalah seorang pecundang buat diri sendiri. Dan kamu hanya bisa mengeluh buat dirimu. Dan kamu tidak pernah melihat masa depanmu. Itu dia.